Kelompok 2. Kelompok 2 kelompok saya ya? Iya, Pak. Iya Pak, iya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, saya masih ada 2 hari sebentar dan besok. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi semangat ya jawabnya. Selamat pagi. Pagi, Pagi. Pagi, semangat. Itu pembiasaan yang mesti harus dilakukan ketika ada orang yang menyemangati kita. Harus kita dulu yang lebih dulu semangat, bro. Jangan orang yang menyemangati kita, ya. Itu konsep saya. Maksudnya di pagi ini saya mau ingin kalian semangat dulu, ya. Oke. Siapa semua kita ini? Ada yang sudah pernah kenal saya sebelumnya? Izin menjawab Pak, belum baru pertama kali kita ketemu Pak. Oh, baru pertama kali kita ketemu. Ya, baik. Kalau nama di Kolabjar sudah dilihat di situ. Saya sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Said Gibran. Ya. Saya kelahiran Luwuk, besar di mana-mana. Tanggal 24 Januari 64. Itu tanggal kelahiran saya. Saya lahirnya di Luwuk, besar di mana-mana. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya, sudah berkeluarga, punya 3 orang putri dan tinggal di BTN Silai, Jalan Poso 1 nomor 12, Kelurahan Palu Barat, Kelurahan Silai, ya, Kecamatan Ulu Jadi. Bekerja di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan S. Parman nomor 67. Sebelumnya bekerja di Satpol, ya, di Satpol kurang lebih 26 tahun. Beralih ke Widya Iswara, sekarang sudah mau dekat purna. Mungkin tahun depan, mungkin saja lebih, atau kapan, yang penting sudah mau purna. Hobi saya sekarang mancing. Kalau dulu bola kecil, bola besar, semua yang berbau olahraga bisa. Sesuai dengan postur. Saya punya postur 168. 186. Kebalik. 186 tinggi. Berat 100. Oh, berat ini sudah 105 kilo. 2 karung beras, ya, sesuai bodi. Hobi yang sekarang mancing. Ikan. Kalau mau mancing cepat dapat di pasar. Tapi kalau mau mancing kesabaran di laut. Ikan ada ilmu, ada ketenangan, ada amalan, dan ada niat di sana untuk mendapatkan. Jadi yang dicari itu tarikannya ikan, bukan dapatnya ikan. Mau dapat, mau tidak, tapi kalau dia tarik, itu yang luar biasa. Ya. Jadi itu hobi sekarang. Nomor telepon perlu? Ya. Perlu Pak. Perlu, Pak. Oke. 0821 8808 9408. Terlalu cepat. Ya, karena sudah dihabituasikan, sudah sering diketahui. Jadi 0821 8808 9408. Gampang dihafal saya punya. Itu kalau nggak nomor WA, ada 2 nomor WA. Tapi ya kalau kasih baru nomor yang Anda tuju bisa dihubungi. Kalau tidak, telepon yang Anda dituju tidak dapat dihubungi, atau telepon sedang tidak aktif, atau di luar jangkauan, itu biasa. 0852 412 90855, itu juga ada WA-nya. 0821 89 34 34 78. Nomor Japri ada. 0857 90 50 96 50 1390. Sengaja saya kasih cepat-cepat supaya kalian kalau ada sesuatu tidak mengganggu saya. Tapi kalau mau catat juga boleh. 0857 9650 1390. Itu nomor Japri. Kalau ada keperluan penting, langsung terangkat kalau itu yang ditelepon.
Kalau WA kadang-kadang mesti sudah WA, mesti harus sebut nama, angkatan, dan tempat kerja, kabupaten mana. Karena biasa sama angkatan 24 Tahunan, ada juga angkatan 24 Banggai Laut. Jadi kalau Anda tidak sebutkan angkatan, Anda tercecer. Ya. Jadi mana tadi yang dihafal, nomor mana yang dihafal? Saya menjawab Pak Japri 0857 9650 1390. Nah, itu nomor Japri. Iya. Kalau nomor WA tadi itu 0821 8808 9408 0852 412 90855. Nomor Japri yang satu juga 0821 89 34 34 78. Jadi saya punya sedikit banyak nomor karena saya suka saya public figure, istilahnya banyak yang biasanya mereka telepon di sini sudah penting, mereka telepon yang satu. Jadi saya halo dua tangan begitu. Ya, enggak apa-apa. Itu cuma sekadar untuk sebagai penguatan untuk kalian bisa mendapatkan sesuatu dari saya. Kali ini saya ada di pengampu agenda 3. Ya, WOG, pelayan publik dan manajemen ASN. Untuk penguatan materi itu apa yang sudah Anda ketahui untuk Anda kemukakan, kita perkuat untuk kita sama-sama pahami. Sudah sejauh mana Anda punya pemahaman terkait dengan agenda 3 yang Anda pahami baca? Sudah baca kemarin di MOC sudah? Mohon izin sudah, Pak. Ya, oke. Ini golongan 2, golongan 3 gabung atau bagaimana? Digabung, Pak. Ada golongan 2, ada golongan 3, Pak. Oke, sip. Sebelum itu berarti saya belum kalian memperkenalkan diri. Angkatan 24 belum memperkenalkan diri. Silakan yang Anda perkenalkan itu nama, tempat kerja ya sudah jelas di Kabupaten Touna ya. Terus instansi tempat kerjamu di mana? Statusmu apa? Sudah menikah atau masih bujang? Memulai dari siapa? Silakan. Kacamata mau mulai, silakan. Izin Pak. Hmm. Nama saya Hendrawan. Hendrawan, silakan. Tempat kerja saya di Puskesmas Lebiti, instansi Dinas Kesehatan. Status sudah menikah dan asal saya dari Palu. Hendrawan di rumah sakit ya? Di Puskesmas, Pak. Oh, Puskesmas apa tadi? Lebiti. Lebiti. Ada dokter kemarin yang saya kasih jabatan, saya lupa namanya. Dokter Orang Palu juga. Siapa? Dokter Jeffrey. Ya, Dokter Jeffrey. Salam bilang dari Pak Said. Oh, siap, Pak. Siap. Sudah pindah beliau, Pak. Pindah di mana sudah? Di Puskesmas Tombiano. Tapi sama, masih di Touna juga. Satu wilayah, masih satu wilayah Otojo, toh? Iya, iya. Ya, Kasih, Pak. Dekat. Yuk. Apa lagi? Mohon izin, Pak. Silakan. Nama saya Dr. Iksan Nur, Pak. Iksan Nur, silakan Iksan. Dr. Iksan Nur, instansi Dinas Kesehatan, unit kerja di Puskesmas Dataran Bulan. Status sudah menikah, asal dari Ampana, Pak. Oh, di Dataran Bulan. Pak, Ya, Pak. ada siapa dulu lagi dokter di sana juga kemarin. Ampana waktu masih tatap muka langsung. Saya lupa namanya. Terlalu banyak yang susah mau dipikirkan satu demi satu. Ya, Pak. Sudah berkeluarga, Nur? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Berapa orang kita semua di sini? 8 orang, Pak. 8 orang aja. Ya, siapa lagi? Ya, izin Pak, saya Pak. Ya, saya siapa? Silakan. Ya Pak, mohon izin Pak. Nama saya Rizal Pak, dari instansi SMP Negeri 1 Togian Pak. Kalau Iya. asal dari Parigi Motong. Oh, pergi Sudah berkeluarga Pak, sudah menikah. Oke. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak. Nama saya Muhammad Rizal Ma'ruf.
instansi Sekolah SDN Olilan, Kecamatan Walaya Kepulauan, status sudah menikah, Pak. Asal dari Pagiman, Kabupaten Banggai. Oh, lengkap di Pagiman, anak Oko. Iya, Pak. Apa lagi? Pak. Perkenalkan, nama saya Adin, saya dari instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pak. Tempat kerja saya di SDN Kadoda. Status saya belum menikah, Pak. Terima kasih. Ahadin ya, Ahadin ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, siapa lagi? Mohon izin saya, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Munira, saya dari instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, unit kerja di SDN Pautu, Kecamatan Talatako. Nah, status saya masih belum menikah. Alamat sekarang tempat tinggal saya memang asli Kepulauan di Ampana. Apa lagi? Saya, Pak. Saya siapa? Silakan. Nama saya Nur Akmi Prasyani, unit kerja Dinas Kesehatan, status belum menikah, asal Palu, Pak. Iya. Siapa lagi? Mohon maaf, Pak. Kamera laptop ada bermasalah, jadi tidak dapat lihat muka ini, Pak. Iya, siapa? Anda siapa? Ya, saya Gunawan. Saya dari instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, unit kerja di SDN Milok, asal dari Ampana, status sudah menikah. Siapa lagi? Masih ada? Selesai. 8 orang. Selesai? Pas, Pak. Iya, Pak. Sudah. Oh, 8 orang saja. 8 orang ya, luar biasa. Siapa ketua di dalam kelompok ini? Yang dituakan di kelompok ini siapa? Kelompok 3. Izin menjawab, Pak. Iya. Pak Rizal. Untuk Rizal. ketua kan, Pak. Ketua Oh, Rizal Parigi atau Rizal Rizal Muhammad? Parigi. Iya, Muhammad Rizal kan ada Rizal, ada Muhammad Rizal. Jadi yang Rizal yang mana? Rizal asal Parigi, Pak. Oh, Rizal asal pergi, berarti Muhammad Rizal ya. Oh, Rizal aja. Oke, Rizal Jambang berarti ya. Oke, ini luar biasa kalian sudah memperkenalkan diri dan ada beberapa yang masih bujang. Oke, saya selalu mencatat supaya saya bisa menilai terkait dengan apa yang ingin saya nilai. Jadi kalau mau ingin menjawab kalau dengan saya, ketika Anda ingin mau menyampaikan sesuatu, sebutkan namamu. Ya, saya beri contoh. Misalnya, izin, saya Said, Pak, mau ingin menyampaikan sesuatu supaya saya tahu. Jangan saya, Pak, saya siapa. Ya, ini kebiasaan yang mesti harus kita berubah di suasana ini. Di agenda 3 ini, Anda mesti harus bisa mendapatkan segala macam apa yang ingin Anda dapatkan. Entah dari saya atau entah dari pemateri yang lain. Tapi ini konsep saya kalau Anda mau ingin menjawab atau ingin menyampaikan sesuatu, sebutkan dulu nama. Ya, supaya saya bisa memberikan nilai untuk sikap mental perilaku. Sikap mental perilaku. Ya, 3 hal yang perlu saya nilai di situ. Karena pembiasaannya kalau tidak disampaikan, ya seenaknya kalian. Tadi melapor aja masih gagap gugup. Di angkatan ini kah yang melapor tadi? Bukan? Hendrawan tadi? Siapa? Bukan, Pak. Yang Bukan, Pak. Dari angkatan kelompok lain, Pak. Oh, kelompok lain ya. Jadi kalau Anda jangan malu-maluin kalau di room besar itu untuk melaporkan itu. Aduh, saya pikir sudah didapat kemarin dari agenda 1 itu. Lapor peserta prajabatan angkatan 24 Kabupaten Tojo Una jumlah 30 berapa orang? 34, Pak. Ya, jumlah 34 orang lengkap siap menerima materi, gitu aja susah. Tidak usah pakai seluruhnya. Kalau pakai seluruhnya kami yang ada di Widya Suara akan duduk siap juga. Jadi untuk peserta duduk siap, gerak. Ya, ini penguatan yang saya mesti harus sampaikan supaya kalian tidak malu-maluin kelompoknya siapa. Kelompoknya Pak Said, tidak tahu melaporkan ya.
Jadi untuk pelaporan itu gampang sekali sebenarnya ya. Jadi awali dengan untuk peserta duduk siap, jangan seluruhnya duduk siap. Widya Iswara kalian suruh duduk siap itu karena ada di room yang sama ya. Harus dipahami. Jangan perhatian seluruhnya. Pakai perhatian lagi. Kalian mau ingin perhatian dari Widya Iswara untuk disuruh siap. Ya. Jadi tidak usah pakai perhatian, tidak usah pakai seluruhnya. Untuk peserta itu aja. Untuk peserta duduk siap, gerak. Setelah duduk siap, jangan juga dijojo, diburu, cepat-cepat selesai. Setelah sudah duduk siap, tidak lagi yang bergerak-gerak, baru lapor. Peserta prajabatan Angkatan 24 Kabupaten Tojo Una-Una jumlah 34 orang, lengkap, siap menerima materi. Itu kalau di room besar. Kalau di room saya ini kan room kecil, cuma 8 orang. Ya, lapor peserta prajabatan Angkatan 84, Angkatan 24 Kabupaten Tojo Una-Una jumlah 8 orang siap menerima materi. Itu aja. Ya. Supaya tidak dari agenda 1 semestinya sudah bisa jago ini. Aduh. Setelah berdoa tidak usah lagi pakai mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Wah, terlalu lama. Berdoa mulai. Mengawali kegiatan berdoa mulai. Itu aja. Kan setiap Kristen dia akan berdoa dengan Kristen. Islam dia akan berdoa menurut ajaran Kristen. Kita kan gitu, tak? Tidak usah lagi mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Terakhir begitu duduk di meja makan, mari kita berdoa menurut kecepatan masing-masing. Karena sudah ada ikan di atas meja. Weh, berat. Ya, jadi yang sepele-sepele begitu kalian mesti harus pahami juga karena nanti kalau ditunjuk disuruh, yang habis prajabatan mana coba tolong pimpin dulu, ke laut kamu. Ya, saya cuma untuk penguatan saja. Setelah berdoa kasih dia selesai dulu Al-Fatihah minimal ya supaya tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lama. Setelah itu baru doa selesai. Duduk istirahat, gerak, boleh. Istirahat di tempat, gerak, boleh. Ya, itu aja. Nanti sebentar saya coba. Supaya penguatan saja ini. Penguatan untuk Bu sebenarnya sudah bukan lagi di agenda 3, tapi aduh, mau di apa kalian baru paham saja setengah mati. Untuk yang terakhir juga gampang. Penerimaan materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan, laksanakan. Itu aja kalian bilang, laksanakan. Mengakhiri kegiatan berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, bisa, bisa. Halo, bisa? Bisa, Pak, bisa. Ya, mau jawab bisa aja susahnya bukan main kalian. Wow, keren. Jawab bisa aja susah. Jadi di sini diminta aktif ya untuk bagaimana bisa menyampaikan sesuatu yang Anda tahu, Anda mau, dan Anda mampu. Bukan isu, bukan isu kontemporer, bukan apa segala macam. Ini bagian bagaimana kalian bisa melayani. Melayani terkait dengan apa yang Anda pahami untuk dikonsultasikan, dikomunikasikan, untuk bisa saling berkolaborasi. Itu kalau di agenda WOG. Ya, sekarang kan saya bawa agenda 3. Jadi bagaimana bisa berkolaborasi, berkonsultasi dan berkomunikasi yang baik dalam artian yang positif untuk melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan publik ya, supaya manajemennya bagus. Yang dibutuhkan itu manajemen bagus, pelayanan bagus, bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, agenda 3 masuk keseluruhan. Ya, ini penguatan. Ya, Pak. Jadi kalau apa yang kalian pahami, saya mau sedikit buka untuk bisa kita saling sharing terkait dengan agenda 3 yang akan kalian dapatkan hari ini. Waktunya singkat, cuma 2 jam. Silakan. Ya, mohon izin Pak menjawab Ya. Pak. Ya, langsung sebutkan namamu Rizal, biar kau tidak rekekuk lagi, toh. Ini Siapa? kalau tidak Nama dibiasakan saya. susah. Mohon izin, saya Rizal Pak, mau ingin menyampaikan sesuatu. Keseluruhan ini saya untuk secara umum ya, saya sampaikan. Saya tinggal main kode di sini. So ada ini, oh Rizal, oh Muhammad Rizal ya. Sebutkan tidak apa-apa. Ini bentuk dari bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik orang-orang terhadap orang yang akan kamu layani. Ya, di agenda 3 itu ini yang dibutuhkan.
sudah saya mulai buka pelan-pelan. Oke, silakan Rizal. Siapa mohon izin Pak, nama saya Rizal Pak, ingin menjawab. Jadi yang saya pahami dari agenda 3 ini Pak, terutama di bagian pada modul manajemen ASN itu Pak, ada di situ dibahas mengenai peran ASN Pak. Di situ ada 3 perannya. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, Iya. kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, kemudian yang terakhir sebagai pemersatu bangsa. Iya. Yang saya pahami Pak. Itu yang diingat, dipahami, dimasukkan ke dalam hati dan pikiran, kalau perlu dikasih masuk dalam kantong, karena itu yang akan berulang untuk dipahami, diketahui dari Anda. Ya, nanti kalau ditanya oleh penguji, terus kalian tidak tahu terkait dengan hal yang itu saja, kamu KO. Ya, langsung 5G. Tahu 5G? Sudah pernah dengar 5G? Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Gagap, gugup, gemetar, gelisah, galau. Gagap, gugup, gemetar, gelisah, galau. So, di situ semua dia. 5G. Ya. Padahal yang ditanya cuma yang 3 tadi yang disampaikan oleh Rizal. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Silakan. Tidak usah malu-malu. Mohon izin, saya Iksan, Pak. Ya, silakan Iksan. Sesuatu. Untuk agenda 3 ini, Pak, yang saya tangkap ada 3 materi utama. Yang pertama itu adalah whole of government. Iya, WOG. WOG. Jadi whole of government itu adalah bagaimana kita sebagai ASN mampu menerapkan upaya-upaya yang bersifat kolaboratif dengan sektor-sektor lain dalam menjalankan tugas kita sebagai pelayan publik. Kemudian materi yang berikutnya adalah tentang modul manajemen ASN, yang mana modul manajemen ASN itu terutama bagaimana pengelolaan ASN dalam menghasilkan ASN yang profesional. Kemudian di situ juga kita mempelajari tentang bagaimana kode etik dan kode perilaku ASN, serta menanamkan 3 fungsi utama kita sebagai ASN, seperti yang dijelaskan tadi, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian materi yang ketiga itu tentang pelayanan publik, di mana di situ kita diajarkan tentang bagaimana kita beretiket, bagaimana kita dia akan terbagi lagi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, kita sebagai pelayan menempatkan diri kita dalam kalau ada keluhan dari masyarakat, bagaimana kita etiket yang benar. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa ya, berarti sudah tinggal mengoreksi terkait dengan apa yang ingin kalian pahami di bidang yang lain tentang manajemen, pelayanan, dan bagaimana hubungan dengan orang yang ada di seputaran maupun orang yang ada di luar. Jadi internal dan eksternal. Oke, sip. Terima kasih, Dokter. Siapa lagi? Tidak usah malu-malu, saudara. Ini kesempatan menjawab, Pak. Ya, disilakan. Saya siapa? Atas Menjawab. nama Hendrawan. Ya, silakan. Saya Hendrawan mau ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan Hendrawan. Yang saya tangkap dari agenda 3 ini di pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayan publik. Itu, Pak, yang saya tangkap. Terima kasih, Pak. Ya. Apa lagi? Ya, Gunawan. Mau Gunawan, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Yang saya tangkap dari materi agenda. Sebutkan dulu namamu, saudara. Jangan berharap saya yang salah menyebutkan. Aduh, nanti kau tidak ditahu siapa. So, tidak ada muka, baru tidak menyebutkan nama. Sebutkan. Saya Gunawan, Pak. Saya Gunawan. Itu ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Yang saya tangkap dari pembelajaran materi agenda 3 ini yaitu mengenai WOG, Work of Government, yaitu merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas. Terima kasih. Iya, ruang lingkup yang lebih luas. Lagi? Pak, izin jawab, Pak.
Ya, silakan. Siapa? Saya Hadin Pak, izin menjawab. Ahadin. Ya, silakan Ahadin. Iya, Pak. Yang saya tangkap dari pembelajaran agenda 3 ini Pak, pada poin pelayanan publik, 3 unsur penting pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Terima kasih Pak. Layanan dan kepuasan pelanggan. Oke, boleh. Nanti kita korek sebentar bagaimana supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Siapa lagi? Saya Pak Nur Afni Oktaviani. Ya, silakan Nur Afni. Ini yang saya tangkap dari agenda 3 ini, WOG itu pendekatan mengintegrasi melalui upaya pendekatan kolaboratif, dan pelayanan publik itu sikap dan perilaku atau etika kita kepada masyarakat terkait pelayanan publik. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi? Masih ada yang mau? Saya izin Pak Munira. Ya, Munira. Silakan Munira. Ya, yang saya pelajari tentang WOG itu adalah upaya untuk menyatukan kolaboratif. Mohon maaf Pak. Ya, upaya-upaya kolaboratif dalam lingkup koordinasi ya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tujuan-tujuan pembangun kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Sementara dalam manajemen ASN itu sendiri yang saya ketahui yaitu untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari interferensi politik, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu saja yang saya tahu, Pak. Oke, kalau saya boleh cungkil sedikit ya, kenapa mesti harus WOG? Board of Government. Untuk keseluruhan ya, bukan cuma untuk Ibu Apni, karena Ibu Apni tadi menyampaikan dari WOG dan seterusnya. Nanti sebentar keterkaitan dengan apa yang menjadi isu yang kalian angkat, saya tanyakan. Karena itu akan tergilir dia untuk bagaimana bisa kalian jelaskan apa yang sudah Anda tulis, apa yang sudah Anda buat, untuk dikemukakan dengan kata-kata dan bisa dibuktikan dengan bukti yang nyata. Ya, jadi ada input, ada hasil, dan ada output, bukan lagi proses. Ada input, ada hasil, dan ada output. Jelas? Sekarang saya coba kemukakan kenapa mesti harus WOG. Bagaimana seperti itu yang kalian sebutkan tadi. Ada? Terima kasih Pak, saya Gunawan Pak. Silakan Gunawan. Kenapa harus WOG? Karena pendekatan WOG ini memiliki beberapa karakteristik inti, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan. Terima kasih, Pak. Oke, kembali kasih yang lain. Ini simpel-simpel ini. Kita saling sharing begini ternyata lebih indah dan lebih enak. Anda belajar, saya menyampaikan apa yang sedikit saya miliki. Dan saya bisa merespres kembali yang hilang. Ya, kadang-kadang ada hilang, ada yang tertuang di hati dan pikiran. Silakan, siapa lagi? Ya, saya Pak Rizal Pak, mohon izin menyampaikan sesuatu. Iya, Rizal. Ya, kenapa harus WOG? Karena pada dasarnya Pak, WOG ini dibuat untuk untuk memberantas atau tidak untuk menghapus istilah kata-kata susah dalam pengurusan di suatu lembaga atau pelayanan publik itu Pak. Makanya diadakannya WOG ini agar dimudahkan proses regulasi-regulasi yang ada Pak. Sebagai contoh mungkin zaman dulu kita mengurus KTP saja mulai dari kita harus berangkat dari RT, dusun, baru sampai ke kecamatan, baru sampai ke Dukcapil. Dan saat ini kita bisa langsung online Pak, seperti itu Pak. Ini adalah salah satu contoh bentuk WOG yang terlaksana Pak. Terima kasih Pak. Sudah mulai canggih ya Pak. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tech. Oke, apa lagi? Masih ada? Sudah mulai masuk ke area ini. Silakan. Mohon izin saya Iksan Pak, mau menyampaikan sesuatu. Jadi mengapa WOG? Itu karena ada 3 penyebabnya Pak. Yang pertama kita lihat dari faktor eksternal dulu.
Kita sebagai pelayan publik selalu ada dorongan dari publik yang menuntut adanya pelayanan yang maksimal. Kemudian yang kedua, secara internal di dalam pelaksanaan pemerintahan itu kadang terjadi tumpang tindih antara antar sektoral, Pak. Jadi perlu adanya WOG supaya jelas satu tujuan pemerintahan itu satu, maka seluruh sektor yang berkaitan harus mempunyai tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga, adanya keberagaman masyarakat kita, kebinekaan ini yang menuntut kita untuk menyatukan persepsi dalam sesuai WOG. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, suku dan agama, ras dan sebagainya. Oke, saya tambahkan itu ya, karena itu inti ya. Kalau Anda sedang melayani di sana terus, ya tunggu dulu yang hitam sebentar, yang putih dulu yang masuk. Wah, berat. Ya, makanya ya, WOG harus ada di sana untuk bisa saling berkonsultasi, saling berkomunikasi untuk dari dalam dan keluar. Dari luar bisa ditampung untuk dijadikan sesuatu yang penting dan dikemukakan kepada orang-orang yang ingin ketahui apa yang mereka ingin ketahui. Ya, iya, bagus, luar biasa Anda sudah cerdas semua. Saya agak sedikit tegas dan keras semata untuk kalian lebih cerdas ya. Kita mungkin beda kecerdasan, tapi di dalam lingkup pembelajaran kadang-kadang apa yang kita sudah baca bisa kita kemukakan, apa yang kita dengar kita bisa kemukakan, apa yang kita lihat kita bisa juga kemukakan. Tapi ada yang meski sudah dia lihat, dia sudah tahu, tapi dia tidak mau tahu. Ada dia dengar, dia tidak mau dengar, dia pikir itu sudah. Sudah tahu, tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, tidak tahu, pang tahu. Ya, kalian tergolong yang mana? Santai aja lah. Pagi kita sudah harus berspor otak ini, spor jantung dulu ya. Saya agak sedikit keras dan tegas semata supaya kalian jadi cerdas semua. Ya, oke. Apa lagi? Apa lagi? Disambut tidak? Masih ada atau tidak ada? Bilang supaya kita beralih di yang lain dulu karena masih ada WOG, masih ada pelayanan seperti apa yang Anda lakukan pelayanan supaya kita bisa diterima di masyarakat. Kadang-kadang pelayanan yang kita berikan tidak diterima oleh masyarakat karena dia menganggap bahwa apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, itu di pelayanan. Tetapi tadi sudah dijelaskan dengan adanya WOG, kita saling berkonsultasi dulu di dalam untuk melakukan pelayanan yang terbaik buat mereka yang dilayani. Kan gitu toh? Iksan, kan seperti itu toh? Iya, Pak. Iya. Kalau manajemen seperti apa yang Anda ketahui tentang manajemen? Kita beralih dulu ke manajemen terkait dengan pelayanan nanti. Karena Anda belum melakukan pelayanan yang sebenarnya, karena Anda belum mendapatkan, ya masih ada cinta di depan. Nanti kalau sudah dapat 100%, baru. Pelayanan maksimal itu ya Anda harus lakukan. Sekarang kalau mau minta yang maksimal ke Anda belum bisa Anda lakukan karena pengalaman masih sedikit dan akan belajar dari pengalaman itu untuk bisa mengungkapkan apa yang telah Anda dapatkan untuk bisa Anda salurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saya kalau terlalu cepat tolong di-cut supaya apa saya menyampaikan kadang-kadang dia mesti harus mengalir. Kalau tidak tersendat susah karena saya bekerja untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan yang benar itu dari hati dan pikiran. Saya tempatkan pikiranku di bawah, tapi saya tempatkan hatiku di atas. Supaya bisa bekerja maksimal. Kadang-kadang saya tempatkan pikiran di atas, hati susah untuk mengolah, jangan-jangan nanti tersinggung. Mereka sudah tahu, tetapi saya menyampaikan hal yang tidak benar. Nanti seperti itu kejadiannya. Ya, jadi saya selalu menempatkan hati dan pikiran. Karena kalau bekerja dengan hati, pasti apa yang kita harapkan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan orang-orang. Ya, kan gitu toh? Tapi kalau bekerja dengan jujur, kadang ikhlasnya hilang. Kenapa hilang? Ya, jujur dan ikhlas itu selalu berdampak kepada kita dan orang yang dilayani. Tapi kalau ikhlas dan jujur
tidak ada beban. Ada yang bisa jelaskan? Atau paham maksud saya ini? Kalau bekerja harus ikhlas dan jujur, jangan jujur dan ikhlas. Karena kapan kamu jujur, terus kamu sampaikan kepada orang yang kau tolong, "Wih, kalau tidak saya kau tidak jadi begitu." Hilang ikhlasnya, betul atau benar? Betul Pak, betul Pak. Jawab betul harus punya alasan, jawab benar juga harus punya alasan. Ya, karena konsep di atas kertas selalu betul. Tetapi pelaksanaan di lapangan belum tentu benar. Jadi kalau saya tanya betul atau benar, jawabnya apa? Mau jawab benar, apa alasanmu jawab benar? Jawab betul, apa alasanmu jawab betul? Sepele dia, tapi dia mengandung sejuta makna. Anda bekerja, jujur ya. Nanti sebentar saya kasih 5 tas kalian. Untuk pegangan. 5 tas. Saya selalu punya 5 tas. Mau 5 tas saya kasih? Mau? Wah, lambat maunya. Ya sudahlah, tidak usah perlu pikirkan tas, karena kalau kamu pikirkan tas, kamu tidak akan dapatkan isinya. Kalau cuma tas doang, kamu tidak dapatkan isinya. Biasakan disambut apa yang saya tanyakan ya, jangan diam. Karena kapan kamu diam itu emas, tapi diam-diam akan mencemaskan saya. Kalau saya yang diam, kamu yang cemas. Jelas? Jelas Pak. Ya, mau jawab jelas saja kalian susah, karena biasa jaringan baku tabrak dulu di udara. Ya, tadi sesuatu yang ingin kalian ketahui, ya, terus kamu dapatkan. Tapi kamu dapatkan tidak sempurna. Kan biasanya begitu toh? Ada yang kita inginkan tapi ketika kita dapat tidak sempurna. Nah, ini akan berdampak ke kita dan tempat kerja. Pasti kita akan kerjanya tidak lagi maksimal. Ya, manajemennya hilang. Yang mestinya dicatat tidak tercatat. Yang mestinya dilayani tidak terlayani. Yang mesti harus dikomunikasikan, tidak ada orang yang mau dikomunikasikan di sana. Sehingga berdampak ke tempat kerja. Itu yang sering terjadi, sehingga kita punya pelayanan buruk. Kenapa pemerintah dianggap pelayanannya buruk? Ya, karena ya itu tadi. Karena mungkin tidak maksimal, tidak segala macam. Nah, untuk memaksimalkan itu tadi adanya WOG. Kita mesti harus koordinasi ke dalam, koordinasi keluar, terkait dengan apa yang kurang, terkait dengan apa yang mesti harus menjadi pelayanan kepada masyarakat. Itu semua dituntut. Jadi saya sering nanya, betul atau benar? Saya tanya betul atau benar, kalian jawabnya betul. Ya itu di atas kertas betul. Tapi pelaksanaan di lapangan kok tidak betul. Iya, betul atau benar? Benar, Pak. Benar Pak. Bingung kan jawabnya. Jadi simpel aja jawabnya sebenarnya. Kalau saya tanya betul atau benar, jawabnya iya. Karena kalau kau jawab betul, mesti harus kasih alasan. Kalau jawab benar, mesti harus kasih alasan juga. Saya kasih contoh begini. Kalian baru di suatu tempat kerja. Masyarakat yang Anda layani itu mau membutuhkan sesuatu dari Anda sebagai seorang pemerintah. Anda tidak bisa kemukakan karena memang tidak ada masalah, tidak ada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat kerjamu. Ya, kamu jujur sampaikan, Pak, tidak ada apa-apa ini, Bapak, kita melayani tapi oksigen tidak ada. Misalnya kalau di kesehatan ya, misalnya cuma contoh ini, oksigen tidak ada, Pak, oksigen hanya ada di Palu. Sementara di daerah Ampana ini habis oksigen. Jawab begitu kan pasti kecewa si pelanggan. Ya, kok masyarakat rumah sakit atau puskesmas sebesar ini tidak bisa menyiapkan, pasti akan timbul kesan seperti itu. Betul atau benar? Iya Pak. Iya, itu Pak. jawabannya sudah mulai dapat. Itu cuma contoh. Jadi cari solusi ada di WOG. Harus koordinasikan dulu dengan pihak terkait untuk mendapatkan oksigen. Harus bisa komunikasi, konsultasi, dan bisa berkolaborasi supaya bisa didapatkan itu untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Ampana. Ya, itu masuk WOG. Pelayanannya terlaksana. Ya, manajemen terpangku. Betul atau benar? Ya, Ya Pak. Sudah mulai pintar jawab. Itu konsepnya. Ya,
Teorinya sekarang sudah saya lakukan untuk bagaimana kamu bisa berkolaborasi di sana. Kadang-kadang kolaborasi itu ada pisang, ada ubi, ada gula merah, ada santan, ada air, ditaruh di belakang, maka dia jadi kolaborasi. Kolaborasi. Ya? Ya. Itu konteks kolaborasi. Masih ada lagi? Ya. Tadi kenapa manajemen? Kalau tadi kenapa WOG? Sekarang kenapa manajemen? Ayo. Halo. Mohon izin Pak, saya Iksan. Disilakan Iksan. Baik, untuk yang materi manajemen ASN, mengapa manajemen ASN penting untuk kita pelajari? Karena di sini kita pertama itu kita sebagai ASN harus tahu dulu kedudukan kita sebagai ASN, yang mana dia terbagi atas dua. Kalau ASN ada yang PNS dan P3K. Kemudian bukan P3K. Kalau P3K itu kalau di kesehatan, Anda kesehatan kalau bilang P3K apa? Pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan kan? Ya Pak. Nah, sementara di sini di ASN hanya ditulis PPPK. Karena ada apa? Karena apa? Ayo, harus ada penjelasan terkait dengan itu. Ini sepele. Ya. Karena ada dengan perjanjian kerja, ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Harus pakai dengan perjanjian kerja. Ya. Oke? Jadi dia PPPK disebutkan, bukan P3K. Kalau P3K arti lain dari kesehatan adalah penyelamatan pertama pada kecelakaan. Jelas Pak Iksan? Ya, jelas Pak. Oke, makasih. Yang lain apa yang Anda mau sampaikan? Silakan supaya tidak berbuntut panjang. Baik Pak, saya lanjutkan. Manajemen. Ya. Untuk manajemen ASN juga kita penting kita ketahui di mana kita bisa mengetahui apa hak dan kewajiban kita sebagai ASN. Kemudian bagaimana kode etik dan kode perilaku dalam berperilaku sebagai ASN. Kemudian kita juga di materinya itu kita mempelajari sistem merit, Pak. Iya. Merit tentang bagaimana pengisian jabatan ataupun ini sesuai kompetensi, tidak berdasarkan politik atau SARA. Jadi berdasarkan kualifikasi kompetensi, Pak. Itu sih, seperti itu yang Pak yang sudah kami pelajari, Pak, sebelumnya. Oke, itu semua tercakup di dalam lingkup manajemen ASN. Ya, tapi yang paling inti ada. Coba. Yang paling inti ada. Ya, izin Pak, saya gunakan. Ya, silakan. Ya, kenapa harus ada manajemen ASN agar supaya dapat mengelola atau menghasilkan pegawai ASN itu yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih. Iya, masih ada lagi yang belum tersentuh. Apa dia kira-kira? Manajemen. Ada yang dilupa. Di dalam manajemen itu kan harus tertata. Menata apa? Menata apa dia? Menata institusionalmu sebagai seorang aparat yang akan menjadi PNS. Ya, makanya ada nilai di sana. Apa nilainya? Nilai-nilai dasar profesi PNS. Ya, tertuang di dalam nilai-nilai dasar. Nah, nilai ini yang akan kamu aktualisasikan supaya bisa terhabituasi. Apa itu habituasi? Terbiasakan, Pak. Ya, pembiasaan. Iya. Ya, di dalam aktualisasimu kamu harus betul bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini provinsi dan pusat,
untuk bisa terrealisasi apa yang diharapkan oleh pemerintah tersebut, sehingga kamu dapat menghabituasikan yang terjadi. Ya, kadang-kadang ada nilai yang sudah dipahami, tapi pelaksanaannya di sana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh instansi. Ya, bahkan instansi itu sudah mewanti-wanti, sudah mengatur sesuai dengan manajemen yang tertata dan terkelola baik, tapi oknum-oknumnya masih banyak yang menyalahgunakan. Betul atau benar? Ya, Iya. Ya. Ini simpel, tapi dia bermakna. Ya. Apalagi yang kalian ketahui, nanti setelah itu baru kita coba sharing-sharing terkait dengan isu yang kalian angkat, seperti apa keterkaitan dengan agenda 3. Nanti sebentar, ini yang simpel-simpel dulu. Silakan. Masih ada tentang manajemen, mau dibahas? Kalau tidak, saya beralih lagi ke pelayanan, karena ada 3 materi dalam ke agenda 3 ini, ada WOG, ada pelayanan, dan ada manajemen. Jadi saya mau mulai dari yang simpel-simpel dulu untuk menuju yang sulait-sulait. Kalau sudah mulai dari sulait dulu baru menuju ke simpel, sudah. Tapi saya mau mulai dulu yang simpel-simpel untuk menuju ke yang sulit-sulit. Tapi arahnya sudah mulai ke sana. Ya. Tadi manajemen sudah ada beberapa yang sudah kena, dan saya sudah sedikit jelaskan terkait dengan itu. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Ada yang mau ditambahkan? Tidak usah malu-malu. Di sini kesempatan kau mau mendapatkan nilai. Wah, kalau begini keren nilaimu nanti. Kemarin balut, aduh. Saya kemarin sebentar lagi baru masuk balut 86. Ini Touna 83 dan 24. Pembukaan PKA di kantor. Pemimpinan tingkat. Ada lagi? Tidak usah malu-malu. Siapa yang merekam ini? Izin menjawab, Pak. Saya, Pak. Oke. Nanti sebentar kau screenshot kita orang supaya bisa ada muka-muka ganteng terlihat ya. Tinggal dikirim di FB, tandai saya. Ya, oke? Pak. Oke. Siapa, apa yang kalian ketahui lagi? Mau dikorek lagi supaya kita terkait dengan apa yang kalian ketahui. Tadi WOG sudah sebagian, manajemen sudah. Masih ada yang mau tambahkan manajemen? Terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, supaya penataan institusionalnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada? Seperti apa praktek dalam pelayanan? Praktek WOG dalam pelayanan publik. Ayo. Kan ini sudah mulai 221. Tadinya semestinya saya mau ingin tanyakan dulu pelayanan publik seperti apa yang Anda ketahui. Pelayanan publik seperti apa yang Anda ketahui itu dulu, yang simpel dulu. Saya Pak, saya Rizal Pak, mau izin menjawab Pak. Silakan Rizal. Ya, kalau bagi saya Pak, dalam melayani publik itu tentu kita sudah mempelajari juga tentang etika dan etiket Pak. Jadi kita harus mengedepankan hal-hal tersebut Pak, tentang etiket Pak, dalam berbicara, dalam sopan santun dan sebagainya Pak. Apa beda etiket dan etika? Etika itu Pak lebih kepada kepribadiannya, sementara yang bersifat khusus, sementara kalau etiket itu lebih kepada yang bersifat umum yang berlaku di suatu di suatu institusi Pak. Ada yang lain yang tahu tentang etiket dan etika, seperti apa yang Anda ketahui tentang itu? Supaya lebih jelas, karena ini menyangkut keseluruhan terkait dengan pelayanan. Nanti sebentar apa hubungan pelayanan WOG dengan pelayanan publik itu nanti menyusul. Sekarang itu dulu yang kalian pahami. Apa beda etiket dan etika?
Mohon izin saya Iksan Pak menyampaikan. Silakan. Kalau yang sepengetahuan saya Pak, untuk etika itu dia lebih ke moralnya untuk membedakan yang baik buruk atau benar salah. Kemudian untuk etiketnya lebih ke sopan santunnya Pak. Terima kasih. Ya, sopan santunnya itu misalnya cara berpakaian. Kalau kita datang di suatu tempat pakai pakaian terabe-terabe, biar meski kita kaya apa tetap akan diremehkan orang, toh. Ya, Karena tidak menghormati diri untuk dihormati orang lain. Itu sebagian itu yang perlu juga itu, ya. Kadang-kadang ini sepele, tapi aduh, mengandung sejuta makna, ya. Sudah paham, oke. Keren. Sekarang keterkaitan antara WOG dan pelayanan publik seperti apa dia? Keterkaitan WOG dan pelayan publik. Atau prakteknya WOG itu seperti apa untuk dimasukkan ke dalam pelayanan publik? Praktek WOG untuk dimasukkan ke dalam pelayanan publik seperti apa yang Anda pahami tentang itu? Kalau itu sudah masuk, yang lain lewat. Mana ini Muhammad Rizal? Kan Rizal ada, Muhammad Rizal ada. Ya. Apa yang Anda ketahui Muhammad Rizal terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kelompok pelayanan publik, Pak. Jadi jenis prakteknya WOG itu dikaitkan dalam pelayanan publik. Kalau belum bisa, bilang belum bisa, jangan paksakan. Kelompok pelayanan publik administratif, Pak. Dan kelompok pelayanan barang, kelompok pelayanan jasa, seperti itu. Kalau kelompok pelayanan administratif, seperti pembuatan KTP atau STNK, Pak, SIM, pelayanan barang seperti telepon, listrik. Kalau jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi, seperti itu, ya, Pak. Untuk mendapatkan pelayanan seperti itu kan Anda mesti harus apa? Mesti harus apa dulu, jangan langsung, oh ya mau ingin dapatkan KTP seperti tadi. Sekarang kan gampang, tinggal main telepon sudah dapat. Tapi kalau tidak dikomunikasikan, tidak dikonsultasikan, WOG kan harus ada dikonsultasi. Saya mau ingin buat ini, saya mau ingin sesuatu yang penting untuk di rumah atau untuk di instansi tempat kerja saya. Jadi harus diawali dengan apa? Komunikasi yang baik dulu untuk mendapatkan pelayanan yang diharapkan. Ya, itu aja simpel seperti itu. Jadi kalau kita mau inginkan sesuatu yang penting di dalam kehidupan, kita mesti harus bisa pintar berkomunikasi, kita bisa pintar berkonsultasi dengan orang-orang yang terkait dengan apa yang mau ingin dilayani ke kita dan apa yang ingin kita layani ke mereka. Jadi saling itu ya, saling silang, saling membutuhkan. Kadang kita membutuhkan, tetapi kita tidak bisa dapatkan layanan yang baik. Kadang kita mendapatkan layanan yang baik, tapi tidak mendapatkan kepuasan dengan pelayanan yang baik yang telah disampaikan. Nah, ini yang harus dicontohkan supaya ada keterkaitan atau ada penguatan untuk bisa saling mendapatkan. Ya, kan gitu. Oke? Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kalau saya terlalu cepat, nanti tolong diinfokan, Pak. Saya terlalu cepat untuk menyampaikannya. Kami nggak bisa paham dan mengerti. Tapi bisa paham apa yang saya sampaikan ini? Ya, bisa, Pak. Paham. Oke. Ya. Oke. Kalau paham, bilang paham. Kalau tidak, bilang tidak. Supaya nanti saya akan koreksi di mana letak kalian punya pemahaman terkait dengan itu. Tadi apalagi yang perlu kalian ketahui untuk kalian bahas? Pelayanan, WOG ke pelayanan. Sekarang untuk mendapatkan manajemen yang baik agar dapat dikalungkan dengan pelayanan yang baik, itu seperti apa kira-kira contoh yang bisa Anda kemukakan ke saya? Ada? Tidak usah malu-malu, bro. Jangan diam. Kalau Anda diam berarti saya anggap Anda sudah paham dan Anda belum paham. Silakan. Apa? Ahadin.
Saya menjawab, tadi? Pak. Ya, Saya silakan. Adin izin menjawab. Kalau keterkaitan antara pelayanan publik dan manajemen ASN itu untuk memaksimalkan pelayanan publik dalam yang keterkaitannya itu, Pak, seorang ASN itu harus bersifat partisipatif, transparan, tidak diskriminatif, dan memudahkan dalam pengurusan dalam pengurusan setiap ini. Oh, tunggu dulu. Yang Anda maksud dengan transparan ini seperti apa maknanya? Coba tolong jangan transparan buka-bukaan nanti itu. Tidak bermaksud keterbukaan data begitu, Pak, atau informasi kepada masyarakat seperti itu, Pak. Oh iya, tapi kan ada informasi yang harus lebih diketahui oleh publik, ada yang tidak harus diketahui oleh publik, tapi Iya, Pak. minimal dan maksimalnya bisa ada keterbukaan dalam artian penjelasannya, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu transparan yang dibutuhkan dalam artian yang luas, bukan dalam artian yang sempit. Ya, Pak Hadin. Iya. Siapa lagi? Dua 24 hari apa lagi kita ketemu? Angkatan 24 ini. Besok kayaknya, Pak. Besok. Lagi. Oh, hari Jumat. Oh, 24 ya. Besok jam 7.30 ya. Sampai jam 9.45. Oke. Apa lagi? Terlalu cepat sekali ini waktu ini saya rasa. Tinggal 39 ya, tinggal 40 menit. 11 sudah. 30 menit lagi. Ada? Apa lagi yang kalian ingin Pak sampaikan? Supaya kita saling sharing. Ini sudah saya lihat ini, wah luar biasa. Kalian tuh angkatan 24, 8 orang. Nanti kalau diakumulasi bisa. Siapa kalian punya coach? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak, sampai Di sekarang. Kolabjad? Belum ada, Pak. Belum diisi, Pak. Ya. Mestinya sudah tertuang itu. Kemarin sudah tertuang ke 24. Untuk coaching. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Tidak usah malu-malu ya. Ayo. WOG ke pelayanan, WOG ke manajemen. WOG ke manajemen kan belum Anda sampaikan ke saya. Tadi cuma WOG ke pelayanan ya. Seperti apa hubungannya itu? WOG ke manajemen. Jadi ada keterkaitan ya, saling menguatkan, saling bisa mengangkat untuk bisa jadi sesuatu yang penting di dalam setiap kinerja. Ada. Tadi kalau WOG ke pelayanan sudah ada yang menyampaikan si AHD. Kalau WOG ke manajemen sudah. Sekarang apa tadi? Manajemen ke pelayanan. Sudah? Belum toh? Seperti apa itu hubungannya? Manajemen ke pelayanan. Berikan contoh juga satu, minimal satu. Nah ini yang akan nanti kalian jelaskan ketika kalian nanti duduk di evaluasi deh. Jadi saya angkat supaya kalian bisa tahu, bisa pintar untuk menjawab dari sekarang. Begitu tahu, sudah kalian dapat. Tadi WOG apa? Ada 3 hal yang penting sudah kalian sempat disebutkan tadi oleh Rizal. Ya, pelayan publik yang dibutuhkan itu seperti apa? Sudah kalian ini masuk. Jadi saya tinggal mengantar untuk penguatan karena ini materi-materi terakhir. Tinggal penguatan, kalian duduk sedikit, kalian bisa menjawab banyak. Wah itu yang diharapkan bro. Ya,
Jadi saya tinggal mengulang supaya kalian ingat, karena ini tidak lari-lari jauh apa yang saya tanyakan ini dengan apa yang ditanyakan oleh penguji nanti. Ya, apa hubungannya antara WOG dan pelayanan publik? Apa hubungannya pelayanan publik dengan manajemen? Itu cuma itu. Jadi kalau kalian tidak mengulang kembali itu akan kalian tersendat dan itu akan menjadi 5G buat kalian. Ya? Apalagi di suasana 5L ini. Ini saya sudah melihat 5L ini. Karena di agenda 3 kena itu 5L. Apa itu 5L? Apa? 5L tahu? Belum tahu, Pak. Ya, kalau belum tahu nanti sebentar saya kasih tahu. Kita pakai pola 5S saja dulu. Ya, tahu 5S? Tahu juga, Pak. Belum juga tahu. Apa yang kalian ketahui tentang 5S? Versi kalian lah, jangan versi saya terus. Versi kalian dulu saya mau dengar. Kalau dari sekolah Pak kayak 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, itu versi kalian. Kalau versi saya mau, saya kasih. Mau, versi saya mau. Ya, Pak. Mau, Ya, cuma Pak. satu yang mau. Berat kalau cuma satu yang mau. Kalian 8 orang cuma satu yang iya, Pak. Mau Pak. Mau, Iya, Pak. iya, mau. Saya simpel. Santai, serius, sukses, sertifikat dibawa pulang saya yang bilang karena saya punya nama S lebih dulu. Mau? Mau kalian tidak mau sertifikat? Tidak mau? Mau, Pak. Ya iyalah, masa tidak mau? Kalau tidak mau bilang memang dari sekarang, ya supaya tercatat direkam ini. Ya, jadi kita pakai sistem 5S. Santai, serius, sukses. Kalau Anda sudah santai dan serius, pasti Anda sukses. Suksesnya dapat sertifikat. Nah, itu saya yang bilang karena kebetulan saya punya nama S lebih dulu. Ya? Ya. Iya, gitu aja susah. Jadi saya harus pakai pola yang sederhana ya. Di suasana 5L, sekarang ini 5L. Tahu 5L? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Letih, lelah, lesu, lobet lagi. Apa sudah mulai kelihatan ini lobet ini? Letih, lelah, lesu, lobet. Kalian tahu, kalian itu capek, tapi saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Itu kata santun yang saya bisa sampaikan. Ya, jadi bukan cuma kalian yang capek, saya juga merasakan ini. Ya, jadi kita saling sharing lah dalam suasana yang santai, serius, sukses supaya sertifikat dibawa pulang. Saya yang bilang ya. Jadi untuk kalian duduk di pesakitan tidak 5G, saya coba mengulang kembali ini untuk bisa dihabituasikan. Jadi kebiasaan untuk menyampaikan sesuatu itu mesti harus diawali dari awal, bukan diawali dari akhir. Tetapi di akhir pembelajaran ini, penguatannya itu yang saya kasih. Supaya kita saling sharing, Angkatan 24 Kabupaten Tojo Una-Una tidak hang. Tahu hang? Kalau di HP itu hang kenapa? Apa artinya? Error. Rusak. Error. Hang. Kalau di ujian kalian hang, hanya enak ngomong. Itu maknanya. Hanya enak ngomong tapi tidak tahu apa yang diomongin itu sesuai dengan apa yang kalian tulis, apa yang kalian buat, apa yang kalian rencanakan. Kan gitu toh? Iya. Ya, Pak. Bisa dipahami apa yang saya maksud ini? Apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Nah, mulai dari sekarang saya coba push kalian. Saya angkat untuk bisa bagaimana mendapatkan itu supaya kalian bisa mengulang kembali ketika ditanya. Oh ini Pak, saya sudah pernah tanyakan kemarin. Apa ini? Ini sudah. Ya. Hubungan saling silang itu yang perlu. Tadi kan apa saya tanya? Hubungan antara WOG dan manajemen pelayanan publik. Kalau tiga-tiga dihubungkan, apa kira-kira contoh yang paling keren di situ untuk bisa saling mengikat? Tadi baru antara WOG dengan pelayanan, antara WOG dengan manajemen. Antara pelayanan dengan manajemen seperti apa dia punya hubungan? Coba. Ada yang bisa kasih contoh sedikit. Nanti sebentar ketiga-tiganya itu apa hubungannya dengan isu yang kalian angkat? Mungkin saya, Pak. Ya, Rizal, silakan. Pak. Rizal, silakan. Ya, Pak. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel, Pak, tentang ada sebuah desa yang menggratiskan pendidikan sampai pendidikan tinggi untuk masyarakat yang ingin sekolah, Pak. Ya, anak-anak yang ingin sekolah. Jadi di sini dari segi WOG-nya itu sudah sangat jelas bahwa hubungan antara
antara pemerintah desa dan masyarakat itu sangat bagus. Tentu pelayanan publiknya pemerintah desa juga Pak tentu didukung dengan ini Pak, apa namanya, dengan pelayanan publik yang sangat bagus Pak pelayanannya. Kemudian dari segi manajemennya juga tentu di situ ada Pak keterkaitannya. Karena sebagai peran dan fungsi dari aparatur sipil negara tentu mereka tahu bahwa mereka itu tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Pak. Seperti itu Pak, mungkin contoh sederhana dari saya Pak. Iya, itu sudah sebagian besar sudah tercakup di situ. Jadi kalau kamu punya modal, kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan, bisa bikin seperti itu. Dan cantumkan ketiga agenda ini untuk bisa saling sharing. Ya, WOG konsultasi dengan pihak yang tahu berwenang atau pihak-pihak yang terkait dengan itu. Tahu bagaimana pelayanan yang bagus, bagaimana manajemennya bagus supaya bisa terorganisir dengan baik dan benar. Itu sudah salah satu, ya. Oke. Sekarang, seperti apa hubungan antara WOG pelayanan publik dan manajemen ASN dengan isu yang kalian angkat? Sudah masuk ke efisiensi, nanti bisa saling sharing. Dan besok itu yang saya perkuat, ya. Itu yang saya perkuat besok. Silakan. Tidak usah malu-malu. Ayo, tidak usah malu-malu. Ayo. Ada yang mau angkat lebih dulu sedikit? Apa hubungan antara ketiga materi ini dengan isu yang kalian angkat? Ya Pak, saya Pak Rizal Pak ingin menyampaikan sesuatu Pak. Silakan Rizal. Jadi Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak, mungkin karena belum ada coach, jadi apa yang ingin saya sampaikan mungkin belum terarah sesuai dengan harapan Bapak. Jadi mohon dikoreksi Pak, mungkin sampai ada kesalahannya Pak. Oke. Jadi isu yang saya angkat itu Pak adalah tentang pemaksimalan pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran luring Pak. Jadi di sekolah tempat saya tugas itu Pak, di instansi tempat saya tugas ada bantuan dari pemerintah sebuah 20 Chromebook. Chromebook ini adalah sebuah Android yang berbasis seperti laptop modelnya Pak. Jadi dia Android Pak, jadi bisa digunakan untuk pembelajaran sebenarnya. Cuma hanya saya di sana karena minim akses internet, minim akses listrik, makanya belum digunakan Pak. Akan tapi kita bisa membangun sebuah usaha atau membangun sebuah solusi. Yang pertama dari solusi WOG-nya adalah kita membangun sebuah konsultasi ke dinas, mungkin untuk meminta bantuan difasilitasi untuk mesin mungkin Pak, untuk ada charge, untuk bisa dicas itu Chromebook Pak. Kemudian tentu ketika kita berkonsultasi dengan dinas, kita harus menerapkan etika dan etika di situ Pak. Kita mungkin memakai pakaian yang sopan dan berbicara yang santun dengan dinas supaya tergugah hatinya kepala dinas Pak untuk memberikan kita bantuan Pak. Saya kira itu yang saya Pak, yang bisa saya hubungkan Pak dengan isu yang saya angkat Pak. Oke, ingat isumu harus ada lokus dan ada fokusnya. Ada fokus dan ada lokus. Paham tentang itu? Ada lokus dan ada fokus. Fokusnya apa? Lokusnya di mana, ya?
minimal ada tempat itu lokus dan fokus ya. Boleh dicatat juga karena ini sepele, nanti akan kamu tanyakan juga ke bosmu supaya kamu bisa bersosialisasi dengan mereka. Ya, harus ada lokus dan ada fokus. Ketika isu itu diangkat, harus ada gagasan isunya, ya. Jadi keterkaitan dengan kegiatannya tidak perlu harus banyak-banyak. Sedikit kegiatan tapi dia punya tahapan kegiatan bisa saling mendukung untuk mendapatkan solusi atau untuk mendapatkan bukti fisik. Outputnya itu bukti fisik, ya. Itu ya, Rizal. Ya, ini gambaran-gambaran yang seperti ini yang saya coba supaya kalian tidak terlalu susah untuk melakukan aktivitas kegiatan pada aktualisasi, ya. Saya memudahkan saja karena kalau saya tidak sampaikan begitu nanti berdampak ke kalian dalam penulisan, ya. Nanti sekarang kan tinggal instan doang. Oh, ini ada contoh untuk itu, dibuat, diambil. Ternyata orang P nama, ternyata orang P buatan kamu tuangkan di dalam pembuatan, ya. Itu akan berdampak ke situ. Jadi boleh kegiatannya cukup 4 atau 5 sudah boleh, tapi penguatan di dalam tahapan itu setiap kegiatan harus ada, dan setiap tahapan itu ada analisis dampaknya, ada ada output atau ada bukti bahwa benar apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai dasar profesi PNS. Nilai-nilai dasar profesi PNS, bukan nilai-nilai dasar profesi ASN. Karena ASN itu terbagi 2, jadi dia tidak dilibatkan, tapi dituangkan di situ nilai-nilai dasar profesi PNS pada kolom 5. Ya, dalam pembuatan aktualisasi. Kalau itu Anda mau bentuk dalam bentuk kolom. Kalau Anda mau narasikan, narasinya ya seperti tadi yang saya sebutkan, keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS pada agenda 2 dan 3. Agenda 3. Apa itu agenda 3? Ya WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Anda lihat terkait dengan apa yang menjadi urgen di dalam pelayananmu. Kalau kau di situ dalam bentuk pelayanan, jadi kau mesti harus terkait antara WOG, pelayan, dan manajemen. Kalau di situ Anda keterkaitannya dengan manajemen, ya Anda taruh di situ WOG, manajemen, dan pelayan publik. Ya, jadi tinggal urut-urutan mana yang Anda anggap itu yang urgen atau yang sangat dibutuhkan di dalam lingkup tempat kerja. Ya, kira-kira seperti itu penyampaian saya untuk pembelajaran penguatan pada agenda 3. Ya, saya salah satu juga pengampu agenda 2, pengampu agenda 1. Jadi saya di agenda 3 ini penguatannya ya seperti apa yang saya sampaikan ini. Seperti apa kalian bisa mencantumkan kegiatan tahapan itu ke dalam agenda 3 melalui nilai-nilai yang tercantum di dalam nilai-nilai dasar profesi PNS. Ya, itu. Jadi kalau saya di agenda 3 yang saya inginkan adalah bagaimana keterkaitan antara kegiatanmu dengan manajemen atau dengan WOG atau dengan pelayan publik. Seperti apa itu keterkaitannya? Itu yang kalian mesti harus sampaikan. Oh, ini saya punya isu ini, Pak. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Rizal, itu sudah seperti itu, bagus. Nanti seperti besok, ini yang saya mau angkat supaya betul-betul kalian dapatkan sesuatu dari saya. Ya, bisa? Halo, Bisa, paham Pak. ini? Bisa, ya paham, Pak. Oke. Gunawan, apa yang mau disampaikan? Belum ada, Pak, untuk saat ini. Ada. Ya. Siapa lagi? Si Ibu, siapa tadi? Ibu Nur Apni. Ada. Seperti apa Ibu Nur Apni punya? Untuk
rancangan saya ambil optimalisasi penerapan pelaporan kematian ibu melalui aplikasi MPDN Di di Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una. ya itu ada fokus dan ada lokus ya. Kalau tidak ada fokusnya, tidak ada lokusnya, cuma mau bilang ibu hamil di umum, secara umum di pasar juga ada orang yang hamil. Ya, Ya, Pak. pasar juga ada, di mana-mana ada, di rumah-rumah ada yang bahkan sudah ibu hamil di mobil periksa di puskesmas, lebih mau di biang. Ya, setiap percaya dia puskesmas bagi dorong kasih suntik obat salah lagi. Itu yang Anda mesti harus cari dia punya solusi. Iya kan? Iya, Pak. Dia datangi cuma biang cuma dia pegang-pegang begini, so enak sampai perasaan, so bisa tidur apa segala macam, padahal cuma dia pegang-pegang. Ya, padahal dia mesti harus dikontraksi dengan obat supaya dia begitu dia datang kena sakit, sunsang itu anak, bukan siksa lagi, dokter yang siksa. Pas kita putar itu betul, biang bisa dia urut sedikit, jadi tak putar kepala di bawah, padahal pantat yang di bawah. Salah lagi Anda. Ya, coba tadi optimalisasi apa? Optimalisasi penerapan pelaporan kematian ibu melalui aplikasi MPDN Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una. ya, itu harus ada lokus dan ada fokus. Iya, Yang lokusnya itu di seluruh instansi lingkup Dinas Kesehatan yang puskesmas, Ya. Pak. Ya, Kan itu. pelaporannya sekarang tuh masih manual lewat HP. Jadi lama masuk ke pusat. Karena sudah ada aplikasi MPDN, 3 hari langsung bisa masuk ke pusat pelaporannya. Jadi Mesti bisa, harus sebutkan fokusnya, sebutkan lokusnya ya. iya Pak. Nah, jangan tidak. Kalau saya minta, nanti kalau tidak ada DP lokus, tidak ada fokus, dia bisa. Nah, tinggal gagasannya. Belum optimalnya berarti mengoptimalkan ibu hamil atau apa? Itu Pak, kegiatannya rencananya mensosialisasikan dan memberikan pelatihan kepada petugas kesehatan terkait aplikasi MPDN. Gitu ya, langsung. Oke, sip. Tinggal dicari kegiatannya. Kegiatan seperti apa yang lebih dulu. Cari yang penting-penting aja untuk bisa bagaimana kau dapatkan itu. Mau masuk di pelayanan langsung atau mau di WOG kan, boleh. Kalau WOG itu kan harus konsultasi dulu dengan pihak mentor dan pihak atasan terkait apa yang akan kamu angkat. Oke. Ya. Nanti tahapannya apa? Seperti apa tahapannya? Tahapannya membuat situasi dan kondisi pelaporan untuk dikonsultasikan. Itu yang pertama, sudah kancing-kancing, tidak usah terlalu banyak kegiatan, 4 atau 5 sudah boleh itu. Ya. Tinggal tahapan yang dijejer dia mau dikasih seperti apa. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Pak. Kembali kasih. Siapa lagi? Ya ampun, sudah mau habis jam lagi. Tinggal berapa menit? Saya kalau mau kasih situasi. Siapa lagi? Coba Iksan. Mana Iksan? Iksan masih ada? Dokter? Ya, mohon izin Pak, saya silakan. Sampaikan sesuatu. Jadi Pak, untuk isu yang saya angkat dengan judul penerapan kegawat daruratan di Puskesmas Dataran Bulan, Pak. Oh, iya. Penerapan ya? Iya. Jadi penerapan apa tadi? Kegawat daruratan, Pak. Oh, kegawat daruratan. Itu karena apa? Belum optimal atau tinggal mengoptimalkan? Itu untuk mengoptimalkan, Pak, karena ya, kalau ada isu, ada gagasan isunya. Nah, gagasan isu ini yang Anda jadikan momen untuk dikerjakan di dalam lingkup tempat kerjamu. Ya. Ya, jadi, tadi kalau isunya misalnya itu tadi, ya, kegawat daruratan. Oke. Gagasannya apa? Mau meningkatkan atau menurunkan? Mau meningkatkan, Pak. Ya, itu gagasan meningkatkan di puskesmas mana ya? Kita lihat. Ya. Tinggal dilihat kegiatan itu apa perlu dikonsultasikan atau langsung ke inti kegiatan yang urgent untuk bisa dikerjakan dan dengan tahapan-tahapan yang akurat untuk mendukung kegiatan itu dengan pembuktian yang nyata bisa ya langsung ya Iksan? Iya Pak. Ya seperti itu sudah. Jadi tidak terlalu berat-berat, minimal 5 kegiatan
dengan beberapa setiap kegiatan di 3 tahapan. Setiap tahapan bisa dijadikan pembuktian atau outputnya jelas, ya, karena output itu adalah bagian dari pembuktian, ya. Output itu adalah bagian dari pembuktian. Ingat itu. Dengan menuangkan nilai-nilai yang telah tertuang di agenda 2 dan agenda 3, ya. Ya, Pak. Jadi kegiatan agenda 3 itu tertuang dia, saling sharing, saling sejajar. Dan untuk kegiatan keterkaitan dengan agenda 3 seperti apa, keterkaitan dengan WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN, itu ada keterkaitannya, ya. Tinggal dituangkan di sana seperti apa analisis dampak pada tahapan kegiatan, ya. Ya, mantap, itu sudah, nanti tinggal jalan. Insya Allah saya mungkin di 25 saja jadi coaching. Kalau 24 kemarin belum ada tanda-tanda bahwa saya coaching di sana, karena terlalu banyak, kita masing-masing ini pegang agenda. Tuh, saya pegang agenda 1 kemarin, hari ini pegang agenda 3, jadi saya mesti harus sesuaikan antara antara materi ini dengan materi yang itu. Sementara materi agenda 1 ada 5, materi agenda 3 ada 3, materi agenda 2 ada 5. Kalau dulu dari 5 satu-satu saya pakai, dapat manajemen nasionalisme, ya cuma nasionalisme. Ini tidak, mesti harus 5-5. Kalau di agenda 3 cuma pelayanan publik atau cuma manajemen saja. Ini tidak, 3-3, mesti harus dapat semua. Jadi saya coba kemukakan dengan keseluruhan. Oke, apa lagi? Supaya besok tidak terlalu banyak tentang itu yang saya mau bahas. Ini sudah terbahas sekian. Oh, tadi tas belum dapat, ya? Masih ada waktu? Waduh, tinggal. Ya? 14 menit lagi. Oke. Tas bisa mau dapat tas supaya besok tinggal kita jelaskan apa makna dari tas itu, ya. Mau, Pak? Mau, Pak. Oke, sip. Jadi yang pertama, tas yang kalau kalian itu sebagai pegawai negeri sipil atau calon, masih ada cinta di depan, itu yang perlu kalian pegang itu adalah kapabilitasmu. Kapabilitas. Kenapa kapabilitas? Karena kapabilitas Anda mesti harus betul-betul punya kemampuan untuk bisa beradaptasi di tempat kerja, punya skill, ya. Itu kapabilitas yang pertama. Yang kedua, kalian dituntut harus punya integritas. Apa itu integritas? Oh ya, nanti besok kita jelaskan tentang integritas. Tapi sekarang Anda tahu dulu bahwa integritas Anda mesti harus miliki. Ya, besok belajar memang apa itu tas-tas yang saya kasih. Yang ketiga, Anda harus memiliki profesionalitas di tempat kerja. Ya, harus jadi betul-betul profesionalitas di tempat kerja. Kalau tidak mau profesionalitas, Anda tidak akan menjadi apa yang Anda harapkan sekarang ini. Ya. Yang keempat, harus loyalitas. Apa yang keempat? Loyalitas. Iya. Yang kelima, ada yang bisa bantu saya? Apa kira-kira supaya ada keterkaitan antara 4 yang saya sampaikan dengan 1 yang saya inginkan dari kalian untuk bisa membantu saya? Ada yang bisa ingat? Apa kira-kira yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil? Kualitas, Pak. Ya, sudah sama dengan kapabilitas di awal. Kualitas sudah harus bisa, sudah sama. Jadi saya ambil cakupan yang besar saja, ya. Kualitas sudah sama dengan yang pertama, itu sudah sama. Jadi Anda mesti harus berkualitas di sana. Jadi kualitas itu tingkatan yang ketiga dari apa tadi? Yang pertama? Kapabilitas. Ya, kapabilitas. Apa kira-kira yang pantas dan pas untuk pegawai hari ini? Kreativitas, Pak. Sudah masuk di yang 1 tas yang pertama. Sudah isinya di dalam itu. Ada? Kalau belum tahu, bilang belum tahu saja, lebih baik deh. Belum tahu. Belum tahu, ya. Itu jujur yang menyakitkan. Jujur itu sakit, bohong itu indah. Kamu mau ingin bohong atau mau ingin jujur? Jujur. Jujur, Pak.
Kedua-duanya Setuju, sakit Pak. itu, sakit kedua-duanya. Tapi kalau bohong cuma, kalau jujur cuma sampai di kulit. Tapi kalau bohong sampai di tulang-tulang DP sakit. Jadi untuk yang kelima, kecil dia tapi maknanya besar. Hari ini pegawai negeri harus bisa memiliki fasilitas, ya, supaya genap dia antara kapabilitas, apalagi apa semua. Coba ulangi, saya ini selalu pelupa. Kapabilitas, integritas, profesionalitas, loyalitas, loyalitas. dan kapasitas. Oke, itu nanti besok kita bahas terkait dengan itu. Tapi yang saya mau inginkan dulu, seperti apa isu yang ada kaitannya dengan ketiga agenda tadi. Itu yang saya mau ingin sekarang dulu. Di 16 menit ini. 2 orang lagi barangkali masih bisa. Atau 1 orang boleh, silakan nanti saya angkat. Nanti besok kita sambung lagi. Karena waktuku selalu sempit sekali. Siapa lagi yang mau ingin? Muhammad Rijal Ma'ruf mau? Bisa? Ada? Seperti apa yang kau punya? Isu Pak Rizal Ma'ruf. Ya, Isu yang saya angkat Pak, di mana pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif di SDN Olilan. Mengefektifkan pembelajaran jarak jauh di mana? SD apa? Olilan Pak. Olilan. Ya, boleh, itu tinggal kamu kupas dia. Apa kegiatan awal yang bermakna, usahakan tidak usah terlalu banyak kegiatannya, tetapi tahapannya saling mengikat dengan kegiatan. Keterkaitan dengan agenda yang kau pelajari sekarang ini seperti apa? Agenda 3. WOG. Kenapa WOG yang kau pilih di awal? Maksudnya keterkaitan dengan agenda 3 ini Pak yang Kenapa WOG yang kau pilih? Silakan, coba sedikit kemukakan supaya bisa saling sharing. Nanti saya jelaskan apa yang kamu inginkan. keterkaitannya bagaimana? Ya, WOG itu kan bagaimana Anda bisa berkonsultasi, bagaimana Anda bisa berkolaborasi, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik agar bisa kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Itu saya coba pancing sama Anda. Keterkaitannya seperti apa yang Anda mau? Karena tadi bilang WOG, kalau di pelayanan publik juga iya, karena Anda mau melayani orang-orang yang membutuhkan. Kalau di manajemen, harus di manajemen baik-baik supaya bisa terkelola dengan bagus. Itu apa yang kamu mau angkat di dalam rancangan aktualisasi. Seperti itu. Coba kemukakan sedikit. Kau bilang tadi keterkaitan dengan WOG. Bukan Pak. Apa yang kamu bilang? Ada yang bisa bantu dia? Silakan. Jawab saya Pak. Kebetulan nih judul aktualisasinya hampir mirip saya dari kepulauan. Jadi dia punya judul hampir mirip-mirip Pak. Kalau dia punya tentang pembelajaran jarak jauh, kalau saya itu lebih menekankan kepada pembelajaran jarak jauh, luring-luring itu di luar jaringan. Jadi pembelajarannya tetap tatap muka tapi melalui kelompok-kelompok kecil. Adapun keterkaitannya dengan WOG Pak, dalam penerapan WOG di masa pandemi itu ada beberapa kerjasama yang melibatkan pihak internal, yaitu pihak sekolah, dan beberapa pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan. Kenapa Dinas Kesehatan? Dalam hal ini harus dikaitkan. Karena begini Pak, karena kan sekarang masih masa pandemi. Oh iya, harus ya. Pelajaran itu, ya, jadi memerlukan kesediaan atau menyediakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah, meliputi yaitu masker, ada hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan tabung oksigen jika diperlukan, seperti itu Pak. Kemudian dalam pembelajaran jarak jauhnya tutul luring dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, yaitu dengan mengkoordinasikan
atau melibatkan orang tua dan masyarakat sesuai dengan surat edaran dari pemerintah daerah terkait tentang cara pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, itu yang saya harapkan ya. Siapa tadi? Muhammad Rizal ya, seperti itu. Ya, Pak. Ya, seperti itu kira-kira penyampaiannya, keterkaitannya. Jadi mulai belajar memang dari sekarang untuk menyampaikan itu ketika nanti ditanyakan oleh penguji. Sudah seperti ini pertanyaan saya yang akan kamu dapatkan di sana. Sepele dia, tapi dia wow. Akan berkait-kaitan ya. Oke, sip. Mantap. Apa lagi? Satu orang lagi. Ibu, mana ibu? Ibu-ibu dulu. Ini yang mendominasi bapak-bapak semua. Izin Ibu Nira, Pak. Silakan. Ya, di sini Nira. saya mengangkat judul tentang kurangnya pemahaman guru dalam penggunaan media pembelajaran di SDN Pautu. Ya, di mana di SDN itu sendiri, Pak, hampir semua guru ya kalau dalam proses pembelajaran itu tidak menggunakan media, ya mereka hanya berpatokan pada buku pembelajaran itu sendiri, Pak, jarang menggunakan media. Jadi gurunya yang mau diajar dulu untuk bisa tahu supaya bisa mengajarkan kepada murid-murid. Seperti itu. Ya, jadi saya dalam WOG-nya mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah atau mungkin ada arahan dari kepala sekolah bagaimana dia harus bertindak dengan guru-guru agar dalam proses pembelajaran itu bisa menghasilkan mendapatkan hasil yang memuaskan atau meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian berkoordinasi juga dengan teman-teman sejawat atau teman rekan kerja, bagaimana dalam pemilihan media yang tepat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Itu dari WOG-nya. Ya, sudah. Berarti sudah mulai sepaham dan sudah mulai mantap untuk bagaimana mengaitkan antara agenda 3 dan isu yang kalian angkat. Kan gitu toh yang saya harapkan. Besok nanti itu yang dicoba kita bahas supaya tidak lari jauh dengan mata pelatihan agenda 3 yang saya bawakan. Ya, kita tidak lari-lari jauh. Kita akan coba kolaborasikan itu supaya apa yang kalian pikirkan bisa saling sharing dengan apa yang diinginkan oleh kami sebagai pengampu agenda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya sedikit memiliki ilmu untuk bisa saya bagikan kepada kalian. Karena kalau banyak ilmu saya nanti tumpah dulu baru kalian dapatkan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang paling tinggi derajatnya, di sini kita sama-sama mau pengen tahu terkait dengan apa yang belum kita ketahui. Ya. Jadi apa yang kalian dapatkan di MOOC coba kalian kemukakan supaya kita saling tahu, karena yang lebih tahu tentang kinerja di tempat kerja itu adalah kalian, bukan kami. Tapi kami memberikan masukan-masukan positif, bukan positif corona ya, tapi positif thinking supaya kalian bisa betul-betul memahami makna dari aktualisasi yang direncanakan. Jelas? Jelas. Itu yang 3 hal yang perlu kalian koreksi. Yang keempat, kita harus betul-betul sama-sama berdoa memohon sama Tuhan agar kelompok 3 pada angkatan 24 ini bisa tuntas. Amin. 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 Yang kelima ini pilihan. Pilihan-pilihan untuk bagaimana mendapatkan sesuatu yang indah dalam proses pembelajaran yang simple. Ya, ini pembelajaran simple sebenarnya. Ya, 5 hal. Jadi sudah 5 tambah 5 sudah 15 yang saya kasih ini. 5 tas, 5 penyampaian. Ya, nanti besok lagi ada beberapa 5 yang akan kita coba. 5L, 5G, sudah berapa ini? Sudah banyak ini. 5G sudah dapat tadi. Supaya ketika kalian di dalam pelaksanaan kegiatan tidak 5G, gagap, gugup, gemetar, gelisah, galau. Ya, untuk menghilangkan kegalauan. Oke, tinggal 1 menit, kita tinggal menunggu detik-detik berakhir kembali ke
kelompok besar. Jadi tadi ya siap memang yang tahu untuk melapor ya. Pelaporan terakhir harus tahu. Tidak perlu saya bilang lagi. Kalian sendiri yang harus mengangkat tangan untuk bisa menyampaikan pelaporan terakhir. Jadi untuk peserta duduk siap. Setelah duduk siap, mengakhiri kegiatan berdoa mulai. Jadi laporannya tidak usah lagi pakai lapor, tetapi langsung aja penerimaan materi telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dan doa, laksanakan. Nah, gitu ya, oke? Habis waktunya. Dia bergeser dengan sendirinya secara otomatis. Sih, Pak. Baik, jadi mau di-capture ini, Pak? Jadi mau di-capture? Boleh, langsung. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, Pak, siap, sudah. Sudah, nanti kau kirim di yang ada WA-nya itu 089408 ya. Siap, Pak. Oke, waktunya 4321. Besok belajar memang itu yang mau ingin ditanyakan ya, supaya kita sering-sering gampang.